Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they couldn't strap. Hold up. Halo guys, kami dari kelompok 4 mahasiswa budidaya perairan Universitas Asahan semester 5. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan pakan dengan menggunakan bahan baku tepung kiambang yang terfermentasi. Mari saksikan videonya. Pembuatan tepung kiambang dilakukan dengan cara dibersihkan dari kotoran yang menempel terlebih dahulu. Kemudian jemur kiambang hingga kering selama 2-3 hari. Setelah kering, haluskan kiambang menggunakan blender dan saring sampai berubah menjadi tekstur tepung halus. Selanjutnya, tepung kiambang difermentasi. Proses fermentasi diawali dengan cara mengaktifasi cairan fermentor E4, molase, dan ragi dengan perbandingan bahan 1:1. Selanjutnya, tepung kiambang dicampurkan ke dalam cairan fermentor secara merata dan disimpan di wadah tertutup selama 4 hari untuk proses fermentasi. Hasil fermentasi dari tepung kiambang ditandai dengan bau asam khas fermentasi. Tahap selanjutnya, tepung kiambang diambil dan dikeringkan. Sebelum melakukan pembuatan pakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan formulasi pakannya menggunakan metode segi 4% dengan kebutuhan protein sebesar 40% dan jumlah pakan sebanyak 6 kg. Kemudian diurutkan berdasarkan kandungan protein dari masing-masing bahan. Berikut adalah data dari formulasi pakan. Pembuatan pakan dilakukan dengan menimbang semua bahan, kemudian dicampurkan semua bahan pakan dimulai dari jumlah pakan terkecil sampai dengan yang terbesar, dan aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan tepung kanji yang diberi air hangat sebagai perekat sambil diaduk sampai merata dan kalis sehingga bisa dibuat gumpalan-gumpalan untuk dicetak menggunakan mesin pencetak pelet dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4 hari hingga kadar air pada pakan menurun. Selanjutnya, pakan yang sudah kering dilakukan uji kimia yaitu analisis proksimat untuk mengetahui kandungan nutrisinya dan melakukan uji fisik serta uji biologi terhadap pakan buatan yang akan digunakan. Pakan yang sudah kering selanjutnya dilakukan uji kimia. Uji kimia meliputi pengujian secara laboratorium untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terkandung di dalam pakan tepung kiambang. Uji proksimat pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ikan Institut Pertanian Bogor. Sebelum melakukan uji daya apung, timbang pelet terlebih dahulu sebanyak 10 gram, kemudian masukkan ke dalam wadah yang berisi air. Dan lihat daya apung pelet berapa lama pelet dapat mengapung. Kemudian hitung waktunya. Selanjutnya dilakukan uji kehalusan dengan menimbang pelet sebanyak 5 gram. Haluskan pelet menggunakan penggerus dan saring pelet dari yang halus dan yang kasar. Kemudian timbang pelet yang kasar dan yang halus. Persiapan wadah budidaya ikan dimulai dari mencuci akuarium hingga bersih. Kemudian isi air setinggi 30 cm. Selanjutnya dilakukan pemasangan aerator yang bertujuan untuk menyuplai oksigen dalam wadah pemeliharaan. Ikan uji sebelumnya dipelihara selama 1 hari dengan tujuan ikan dapat beradaptasi dengan suhu dan lingkungan barunya. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat ikan awal serta dilihat kesehatan secara fisik dan kelengkapan tubuh ikan dengan tujuan untuk mengetahui keseragaman ikan. Selama masa pemeliharaan dilakukan pemberian pakan dengan frekuensi pakan sebanyak 3 kali sehari. Selama masa pemeliharaan adanya pengukuran kualitas air yang dilakukan selama penelitian meliputi pengukuran suhu, pH, dan DO. Pengukuran kualitas air dilakukan setiap minggunya. Pengukuran kualitas air bertujuan untuk mengetahui kualitas air yang baik dari parameter fisika maupun kimia pada wadah pemeliharaan yang mendukung pertumbuhan dan kelulus hidupan benih. Hasil pengukuran kualitas air pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 yang memperlihatkan kualitas air setiap minggunya, yaitu suhu, pH, dan DO masih dalam kisaran yang optimal hidup ikan nila. Kisaran suhu rata-rata antara 27 sampai 29 derajat Celcius, pH 6,9 sampai 7,4 dan DO 4,49 sampai 6,72 ppm.
Selama masa pemeliharaan dilakukan penyiponan dengan tujuan agar sisa pakan dapat terbuang untuk mendukung kualitas air yang optimal. Selanjutnya, air yang sudah disipon disaring menggunakan saringan. Lalu, sisa pakan yang telah disaring dikeringkan dan kemudian ditimbang untuk melihat berapa banyak sisa pakan yang tidak dimakan. Sebelum ikan dipanen, ikan dipuasakan terlebih dahulu untuk mengurangi ikan mengalami stres. Panen dilakukan di sore hari saat suhu rendah. Selama 40 hari masa pemeliharaan, selanjutnya ikan dipanen dengan cara mengurangi airnya. Kemudian ambil ikan dan ukur berat beserta panjang ikan. Oke guys, sekian video yang dapat kami jelaskan mengenai pembuatan pelet menggunakan tepung kiambang.